Apakah sudah dimulai video ini? Sudah, sudah. Halo lagi, salah. Hola, selamat datang, balik lagi bareng gue, Adam Harit seperti biasa. Di video ini gue pengen bahas tentang satu, apa ya disebutnya ya? Dia bukan mineral, oke? Dia disebutnya organic gem. Apa itu? Yaitu adalah ember. So, jangan kemana-mana, stay tune karena gue akan langsung masuk ke pembahasan tentang ember ini. Oke. So, ember ini adalah organic gems. Apa itu organic gems? Adalah a product dari bisa dibilang living organism atau organisme yang hidup. Apa itu? Ember itu berasal dari getah pohon purba. Kenapa purba? Karena umurnya ini bisa sampai yang tertua 320 juta tahun yang lalu. Ketika getah mengeras menjadi fosil, ya itu jadilah organic gem ember. Lebih menariknya lagi, ember ini disebut sebagai time capsule. Apa itu time capsule? Ada lebih dari 1000 spesies yang telah punah ditemukan terjebak di dalam getah yang mengeras yang menjadi ember. Bahkan kalau kalian nonton film Jurassic Park, ya, itu kan basis film itu berasal dari DNA dinosaurus yang terjebak atau dihisap oleh nyamuk. Dan nyamuk itu terjebak di ember. Itu basis film Jurassic Park, jadi menarik banget. Dan itu mungkin aja terjadi karena ada loh DNA dinosaurus ada yang beneran terjebak di ember. Nanti gue akan buat deh video khususnya bahas soal itu karena itu terlalu panjang kalau untuk dibahas di sini. Gitu. Ember ini ditemukan beberapa tipe, oke? Ada yang dari pohon dia jatuh di darat, ada yang terbawa di laut sehingga banyak ditemukan di pantai. Salah satu jenis ember yang paling terkenal adalah Baltic ember atau ember yang ditemukan di wilayah sekitaran Baltic region. Baltic region itu adalah wilayah di sekitaran Baltic Sea, ya, itu wilayah Eropa yang ada Swedia, ada Polandia, ada Jerman dan sebagainya gitu ya. Dan ada Rusia juga. Nah, saat ini 90% dari deposit ember itu berasal dari Kaliningrad Oblast. Oblast of Russia. Ini adalah major source dari income di wilayah ini itu dari ember ini. Oke. Nah, ini yang seru nih. Kalau kalian pernah dengar tentang blue ember, pernah nggak? Ketika ember itu menyala, ada memiliki kilau blue atau biru ketika di bawah sinar matahari. Ember ini tuh ternyata berasal dari dua wilayah. Yang pertama dari Dominican Republic dan yang kedua dari Indonesia, yaitu adalah Sumatera. Hanya dua. Warna biru ini disebabkan oleh resin yang terkandung dari pohon yang bernama Hymenaea protera. Ini adalah pohon yang beda dengan pohon yang banyak yang menghasilkan Baltic ember. Oke? Ember ini lebih muda. Kalau tadi Baltic ember itu bisa sampai 44 juta tahun umurnya. Ember biru ini hanya 15 sampai 20 juta tahun umurnya. Oke. GIA menuturkan bahwa blue fluorescence yang terkandung atau yang dapat dilihat di blue ember ini berasal dari trace elemen aromatic hydrocarbon, yaitu adalah komponen dari perilin. Diyakini didapatkan dari pohon Hymenaea protera tadi yang membedakan dengan Baltic ember. Selanjutnya gue akan bicara tentang properties batu ember. Oke. Batu ember ini memiliki refractive index 154. Ya, dengan SG yang sangat ringan. Batu ember ringan banget, 1,05. Ya. Nah, ini gue buatin kalian video bagaimana membedakan batu ember dengan imitasi. Apa imitasi batu ember? Yaitu plastik. Cara paling mudah kalian bisa lakukan ini adalah, pertama, kalian bisa lakukan salt water test. Yaitu siapkan wadah, nih gue kasih contoh, siapkan wadah gelas seperti ini ya. Tuangkan 5-7 sendok teh garam, masukkan ke gelas ini, oke? Nah, ini ada contohnya, ini adalah ember asli dan ini adalah plastik. Ember asli ketika dicemplungkan ke wadah ini akan mengapung di permukaan air. Sedangkan plastik dia akan tenggelam ke dasar dari wadah. Ini cara paling mudah yang kalian bisa lakukan di rumah untuk ngetes apakah batu yang kalian miliki ini ember atau ternyata adalah imitasi, yaitu adalah plastik.
gitu. Selain itu plastik juga memiliki spesifik gravity yang sedikit lebih berat, yaitu 1,3 kalau dibandingkan dengan ember yang 1,05an ya. Itu begitulah tadi. Next ada lagi satu lagi temannya ember, sebetulnya sama-sama ya, yaitu adalah copal resin. Ya, konsepnya sama, ini adalah resin yang mengeras menjadi fosil tetapi jauh lebih mudah dari ember. Kalau ember itu mulai dari 15 juta sampai 320 juta tahun yang lalu, copal ini hanya bisa dari 50 tahun sampai 1,6 juta tahun. Itu yang membedakan antara copal resin dan ember. Jadi intinya copal resin adalah ember yang belum mateng, bro. Kalau punya anak namain ember, bagus juga namanya. Diam diri. Oke, udah semua kayaknya. Thank you so much for watching. Gue nggak tahu ya pecinta ember banyak atau enggak di Indonesia. Kalau menurut gue ini menarik. Oh ya, gue nanti mau buatin kalian video soal ini deh, binatang-binatang unik yang terjebak dalam ember. Mulai dari tadi gue bilang kan, mulai dari dinosaurus tuh ada. Gue lupa deh bulunya, kalau nggak salah bulunya, yaitu kalau nggak salah burung dinosaurus yang terjebak di ember tuh ada. Ada juga skorpion, ada semut purba, nyamuk purba, ada semua di ember. Itu gue inget banget kalau kita menganalisa ember, itu kalian bisa lihat ketika insek yang terjebak itu berontak. Bukan kita lihat dia hidup, dia nggak hidup, oke, dia totally dead bro, totally gone, not gone but dead, totally dead and trapped dan terjebak. Tapi itu kelihatan dia kayak berontak gitu karena di sekitaran inseknya itu banyak gas bubble. Jadi ketika mengeras tuh mereka kan berontak, kan lengket banget kita kan, mereka nggak bisa berkutik sampai akhirnya jadi fosil di dalam batu. Itulah makanya ember yang semakin unik insek atau serangga yang terdapat dalam ember atau binatang dalam ember itu semakin meningkatkan value dari ember gitu bro. Mengenai warna ember tadi udah, warna total normalnya yellow, brown, orange ya. Hanya blue ember aja yang paling unik karena biru. Tapi biru itu bukan berarti biru total ya. Tetap unsur coklat dan kuningnya ada, tetapi kalau kena pantulan matahari dia sedikit banyak berubah karena dia itu basic konsep ini seperti phosphorescence di batu-batuan lain gitu. Kurang lebih itu. Udah semua ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini. Gue ketawa. Sekarang gue kalau buat dia ada yang ketawain bini gue bro. Ya, gitu. Udah, itu aja dari gue. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you guys. Bye-bye.